Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Khairul Ulum. Di video kali ini saya akan menjelaskan gerbang logika OR dan mensimulasikan gerbang logika OR melalui Electronic Workbench. Jadi, untuk penjelasannya, gerbang logika OR adalah salah satu jenis gerbang logika yang dimana jika salah satu atau kedua inputnya bernilai true, maka outputnya true. Tapi jika kedua inputnya bernilai false, berarti outputnya false. Gerbang logika OR itu disimbolkan seperti ini, ya. Nah, ini dua input gerbang logika OR, input A sama input B. Terus di sini ada outputnya, atau kadang-kadang output itu disimbolkan dengan huruf Y. Ini dijelaskan di tabel kebenaran. Jika input A sama input B false, maka outputnya false. Jika input A false, input B true, maka outputnya true. Jika input A-nya true, input B-nya false, outputnya true. Kalau keduanya true, maka outputnya juga true. Jadi jika salah satu atau kedua inputnya true, dia true, outputnya true. Tapi kalau keduanya false, jadi outputnya false. Jadi dia simbolnya seperti ini. Input A, input B, sama output. Ini dua input. Yang tadi itu tiga input. Nah ini tiga input. Input W, input X, input Y. Sama outputnya Z. Jadi sama aja dia. Jika salah satu atau kedua atau tiga-tiganya true, maka outputnya true. Tapi kalau ketiganya ini false, jadi dia outputnya juga false. Jadi ini diperlihatkan di tabel kebenarannya, ya. Di sini kan true semua. Kalau ada antara salah satu atau kedua atau tiga-tiganya true. Tapi kalau tiga-tiganya false, jadi false juga outputnya. Nah, ini kita bisa mensimulasikan di Electronic Workbench. Caranya seperti ini. Nah, jadi kita cari gerbang logika OR yang kayak gini bentuknya. Dari sini dia kita bisa temukan. Nah, ini gerbang logika OR. Ini dia dua input, ya, dua input OR gate. Terus kita mencari tegangan, supply tegangan yang memberikan tegangan. Ini dia, bisa VCC atau VDD, sama aja dua ini pemberi tegangannya. Jadi kita bisa pakai dua aja, ya kan? Kita bisa pakai dua aja. Sebenarnya ini dua ini sama aja, gak ada bedanya. Beda kalau di sini, yang bedanya itu cuman teknologinya aja beda. Terus kita cari switch, dia switch 2. Kita sambungkan tegangan ini dari tegangan ke switchnya. Switch itu saklar, kalau dibilang saklar. Jadi kita sambungin ke saklarnya. Terus kita sambungin lagi dari saklar ke gerbang logika OR. Sama juga yang di bawah. Ini kan dua input, jadi ini inputnya lah. Jadi kita sambungin kedua input ini. Terus kita kasih nama saklarnya ini, kita kasih kunci A misalkan. Kalau yang di bawahnya itu B. Jadi kita ada input A sama input B. Terus kita akan membuat outputnya. Outputnya dari sini. Ini dia. Sebagai penanda. Nanti kalau outputnya true, dia jadi merah. Tapi kalau false, dia mati. Gini, nggak ada warna. Kita sambungin saja. Nah,
ini outputnya. Kalau dia hidup dia berarti true. Kalau dia nggak hidup berarti dia false. Ini kedua inputnya true ya. Ini false. Ini bisa dihidup matikan saklarnya. Kalau saklarnya hidup, kalau begini ini saklarnya hidup, berarti dia true. Tapi kalau saklarnya kebuka, mati dia, berarti dia false. Ini false, ini true. Sedikit coba kita jalankan simulasinya. Nah, di sini kita kasih nama aja ya. Y atau output. Oke. Nah, di sini outputnya jadi true. Jika kita kita tunjukkan lagi ininya, tabel kebenarannya. Nah, di sini kedua inputnya true. Jadi dia outputnya juga true. Nah, ini dia. Jika input A sama B-nya true, ini berarti outputnya juga true. Jika misalkan ya, misalkan A-nya false, kita bikin A-nya false, tapi B-nya true, dia tetap true sama di sini. Nah, ini A-nya false, B-nya true, outputnya true. Kalau kita bikin B-nya false, A-nya true, outputnya juga hidup true, sama seperti ini. Nah, ini B-nya false, A-nya true, outputnya juga true. Tapi kalau A sama B-nya false, ini saklarnya dua-duanya mati, false, berarti outputnya juga false, sama dia di tabel kebenaran. Berarti tabel kebenarannya memang benar tabelnya. A sama B inputnya false, outputnya juga false. Terus ini kan cuma 2 input. Gimana kalau kita buat 3 input? Kita tambahin aja gerbang logika OR-nya. Satu lagi. Ini lepasin aja. Kita sambungin gerbang logika OR ke gerbang logika OR yang lain. Terus kita lakukan juga yang sama. Kita cari antara VCC VDD sama aja. Terus kita ambil ini juga saklarnya, kita sambungin. Kita kasih nama C. Kita sambungin outputnya. Kita jalankan. Nah, di sini kan A, B, input A, B, dan C. Ini sudah 3 input ya. Input A, input B, sama input C. Di sini kondisinya tiga-tiganya false. A, B, dan C false. Jadi outputnya juga false. Ya, ditunjukkan dari sini inputnya. Nah, ini tiga-tiganya false. Jadi outputnya juga false. Tapi kalau jika dihidupkan salah satu, misalnya A, outputnya jadi true. Kita tunjukkan lagi ya. Nah, ini ada. Kalau cuma satu saja yang hidup, outputnya jadi true. Kalau misalnya B-nya juga hidup, true juga. C-nya hidup, tiga-tiganya hidup juga, outputnya true juga. Andai kan misalnya B-nya false atau A-nya false, mau kayak gimana pun, asalkan jika ada yang true antara salah satu atau kedua atau tiga-tiganya saklarnya hidup, berarti outputnya akan tetap true. Mau kayak gimana? Asalkan ada saklar yang hidup, outputnya tetap true. Jika A sama B-nya mati, A, B sama C-nya mati, outputnya juga jadi false. Ini inputnya mati false, outputnya false. Oke, kali ini saya akan
menjelaskan dan mensimulasikan sirkuit terpadu gerbang OR. Jadi apa itu sirkuit terpadu? Sirkuit terpadu atau rangkaian terpadu, bahasa Inggrisnya Integrated Circuit, singkatannya IC, adalah komponen dasar di mana komponen ini dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Jadi maksudnya sirkuit terpadu membantu komputer atau peralatan elektronika untuk berjalan untuk memproses data-datanya. Jadi sirkuit ini itu tugasnya memproses data-data secara dasar gitu. Jadi di sini saya akan mensimulasikannya melalui Electronic Workbench. Caranya kita ke Logic Gates dan pilih gerbang OR. Di sini nanti ada pilihan. Di sini ada yang versi 40XX, series 40XX sama series 74XX. Nah, Sukati mau pilih yang mana antara, kalau mau yang 2 input Sukati mau yang 4071 atau 7432. Jadi dua series ini sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Yang series 40XX ini dia lebih modern daripada 74XX karena dia teknologinya berbeda gitu. Tapi dia cara kerjanya sama. Jadi Sukati mau pilih yang mana? Saya pilih 7432 aja. Versi lamanya. Di sini ada banyak pin. Di sini ada 1A, 1B, 1Y, 2A, 2B. Jadi maksudnya ini yang A sama B ini itu input. Yang Y itu output. Ini gerbang OR ya. Jadi seperti yang aku bilang, misalnya jika antara salah satu A sama B ini hidup, maksudnya true, jika A true atau B true atau dua-duanya true, maka Y-nya true, ini Y itu output. Tapi jika A sama B-nya ini false, outputnya juga false. Jadi kita akan mensimulasikannya. Di sini ada VCC, ini nih supply tegangan. Kita terus ada GND, ground. GND ini referensi tegangan. Jadi maksudnya arusnya mengalir dari sumber. Maksudnya ini bertindak sebagai kembali arus yang mengalir dari sumber ini VCC, ya. Dia akan kembali ke ground. Terus dia juga berfungsi sebagai referensi tegangan. Maksudnya semua sinyal input dan output diukur relatif terhadap ground. Jadi itu fungsi ground. Nah, jadi kita kita buat dua input dulu. Ini dia yang A sama B. Tapi kita sambungin dulu nih VCC sama groundnya. Dari supply tegangan, di sini supply tegangan. Ini dia, ini source. Nah, ini dia. Sebenarnya Sukati mau VCC atau VDD, sebenarnya kan semuanya sama aja tuh, VCC sama VDD. Tapi bedanya itu cuma di teknologinya aja gitu. Maksudnya sebenarnya sama aja sih sebenarnya, sama-sama sumber tegangan. Tapi bedanya VCC itu lebih ke versi 74XX dan VDD itu di versi 40XX yang lebih modern. Jadi semuanya sama aja gitu. Tapi kita pilih aja VCC. Tapi sebenarnya VDD pun nggak apa-apa. Kita sambungin. Kita yang groundnya ini kita cari sini. Ini dia ground. Ini. Kita sambungin. Oke, baru kita akan membuat inputnya A sama B. Kita ambil saklar 2, ini sama ya. Kita ambil 2 saklar. Kita sambungin. Input A sama input B. Jadi ya.
maksud saya. Oke, terus kita akan memberikan tegangan sama antara VCC atau VDD. VCC aja karena ini kan 74xx. Mungkin susah ya. Oke, kita kasih nama, ini A, ini B. Ini ada input A sama input B, sudah jadi inputnya, dua input. Sekarang kita akan membuat outputnya. Outputnya ini dia, yang 1Y ini. Ini kan. Oke. Jadi sama aja, kita pakai ini red probe sebagai penanda. Saya kasih nama juga. Y. Output. Oke. Ya. Outputnya. Kita sambungin ke 1Y. Jika inputnya masuk ke 1A sama 1B, berarti dia outputnya 1Y. Sama juga kalau inputnya 2A 2B, inputnya 2A sama 2B, outputnya 2Y. Jadi ini sudah disediakan dan disiapkan inputnya A sama B. Ini bisa dibuka, bisa ditutup, bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Kita jalankan simulasinya. Nah, di sini kan A sama B-nya hidup. A sama B kan true. Jadi outputnya juga true. Hidup. Kalau A-nya mati, A-nya false, B-nya true, outputnya juga true. Kalau A-nya false, B-nya true, ini dia, outputnya tetap true. Tapi misalnya A sama B false, outputnya false, mati. Jadi sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini dia. Sama. Mengikuti tabel kebenaran ini. Jadi ini dia sirkuitnya. Sirkuit gerbang logika OR. 2 input. Bagaimana kalau 3 input? Nah, kalau 3 input ini kita kalau 3 input kita ke ini sama logic gates. Terus kita pilih OR sama juga. Nah, di sini kita pilih 4072. 4075 maksudnya ini. Nah, 3 input. Oke. Ini dia. Ini dia yang series 40XX. Jadi ini sama aja. Ini ada groundnya sama apanya, supply-nya sama aja kayak yang tadi sebelumnya. Tapi di sini ada 3 input. Ini ada input 1, input 2, input 3. Dan sini ada output 1. Jadi maksudnya ini ada 3 output di sini ya. 1, output 2, output 3. Jadi maksudnya jika input 1, input 2, input 3 ini outputnya di output 1. Untuk input 4, 5, 6 output 2. Untuk input 7, 8, 9 outputnya di output 3. Kita buat ini dulu, supply sama ini ya, seperti tadi. Ini groundnya sama kayak tadi. Ini VCC, VDD pun banyak sama aja. Jadi biasanya VDD itu disambungkan ke versi 40XX. Kalau VCC itu yang versi jadul. Oke, sudah disambungin. Terus kita akan menyambungkan 3 input.
Sama seperti tadi kita ini ya, ambil tiga tegangan untuk tiga input, ambil tiga kakak. Nggak tahu kenapa kita ini sama seperti tadi. Ini kita sambunginnya ke input 1. Nah, sini input 1 aja. Oke. Ini ke input 2. Saya juga input 3. Kadang ada agak susah kalau simpul ini. Nah, gini aja, kita biarin aja kayak gitu. Oke, kita tambahkan aja input 3. Oke, sekarang kita sudah punya 3 input. Kita kasih nama. Input pertama itu A, input kedua itu B, input ketiga itu C. Sudah 3 input A, B, dan C. Oke, terus kita akan buat output. Ini dia output 1 sama. Ini kita ke indikator. Ini dia breadcrumb-nya sebagai indikator. Kita kasih nama juga. Output. Oke. Kita matikan dulu semua inputnya kita bikin false semua, kita jalankan. Nah, di sini mati karena inputnya false semua. Seperti saya jelaskan, jika hanya misalkan jika cuma A yang hidup, output A-nya true, outputnya juga jadi true walaupun input B sama C-nya false. Jika input A sama B true, C false, outputnya tetap true. Kalau misalnya A-nya false, B-nya true, C-nya false, nya true. Kalau tiga-tiganya A, B, dan C-nya true, dia true, outputnya true. Tapi jika A, B, dan C-nya false, outputnya false. Seperti yang dijelaskan di sini. Nah, ini tabel kebenarannya. Nah, jika semua outputnya false, jika semua inputnya false, outputnya false. Di sini kan input A, B, dan C-nya false. Tapi misalkan ya, jika input A-nya false, tapi B dan C-nya true, ini kan true, outputnya juga harus true. Mari kita coba. Nah, A-nya false, tapi B dan C true. Nah, jadi outputnya juga true. Jadi seperti saya bilang, jika salah satu atau dua atau tiga-tiganya ini saklarnya hidup, true. Kalau inputnya ada yang true, outputnya akan tetap true. Jika ada
input yang true. Tapi jika tidak ada input yang true, jika semua inputnya false, outputnya false. Jadi itu dia sirkuit penjelaskan sirkuit terpadunya, integrated sirkuit. Oke. Oke, cuman itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.